Sudah meneliti ini kan, sudah baca bolak-balik skripsi ini mungkin 50 kali, mungkin ada kali ya. Maksudnya apa yang ada di kepala kamu mengenai ini pasti nyimpan enggak tuh. Maksudnya jelaskan saja, ini poinnya, masalahnya ini, kenapa ini, dan hasilnya ini. Itu saja yang pengen saya tanyakan gitu. Baik, saya akan menjelaskan opini itu opini itu apa sih? Nah, kenapa mengangkat permasalahan ini? Itu saja. Jawab melihat saya, jangan melihat. Kenapa mengangkat tema ini? Karena jarang, maksudnya masih jarang anak muda yang mengambil judul opini para ulama Betawi Jakarta pada retorika Habib Rizik Syihab. Kenapa kalau jarang? Kenapa? Ya maksudnya jarang gitu Pak, jarang, maksudnya masih ada, mungkin ada ya sebagian berapa persen yang saya teliti di jurnal-jurnal maupun di buku-buku lainnya Pak. Kenapa? Ya maksud saya bukan faktor jarang. Apa keunikan? Apa kemudian yang membuat Anda atau mendorong Anda meneliti ini? Itu bukan faktor kejarangan. Apa hal spesial yang dimiliki oleh judul ini sehingga kemudian layak diteliti? Itu maksud saya. Saya tertarik kepada para ulama Betawi Jakarta pada retorika Habib Rizik Pak. Saya tertarik kepada para ulama Betawi Jakarta pada retorika Habib Rizik. Oke, kenapa ulama Betawi Jakarta? Kenapa enggak ulama Sumatera, ulama Sunda, ulama Bugis misalnya? Kenapa ulama Betawi Jakarta yang diteliti? Ya karena saya lahir di Jakarta Pak, bukan di daerah lain. Itu bukan alasan ilmiah. Ya harus alasan ilmiah. Itu kenapa ulama Betawi? Karena ya tentu Anda yang tahu alasannya apa. Nah, dijelaskan tidak di sini. Studi kasusnya apa? Kenapa kemudian mengangkat ini? Nah, kenapa kemudian juga pada Habib Rizik? Kenapa bukan Habib yang lain misalnya? Dijelaskan tidak di dalam sini? Tidak Pak, tidak jelas. Nah, alasan ilmiahnya kenapa Habib Rizik? Ya karena saya ikut atau sering ikut kajian-kajian bulanan Pak, Nah, itu juga bukan alasan ilmiahnya. Karena saya tinggal di Jakarta, karena saya sering ikut pengajian. Nah, itu bukan alasan-alasan yang maksudnya tidak ilmiah gitu. Itu alasan pribadi gitu. Nah, kenapa Habib Rizik? Itu saja. Selain sering ikut kajiannya gitu. Apa yang spesial dari Habib Rizik ini gitu? Ya karena saya sudah Habib Rizik itu banyak pengikutnya Pak. Sudah jamaahnya mengikuti Habib Rizik. Lebih banyak mana jemaah Habib Rizik daripada Habib yang lain? Ya sebenarnya sih Pak, ada Pak, mungkin ada pro dan kontranya Pak. Iya, maksud saya pengen tahu jawabannya itu gitu. Kalau kita ngomongin banyak jemaah, Habib-Habib yang lain juga kan banyak jemaah kan? Iya. Satu-satu yang lain juga banyak jemaah enggak? Iya kan? Iya. Jadi apa yang membedakan Habib Rizik ini dengan tokoh-tokoh yang lain, yang itu yang saya maksudkan gitu doang. Harus kamu jawab. Ya karena Habib Rizik tuh orangnya, kalau saya baca di kitab apa gitu, adab lebih tinggi daripada ilmu kan. Kalau saya baca di sebuah kitab atau dari Habib atau dari muridnya sendiri Pak, murid Habib Rizik sendiri. Nah, ya sudahlah. Kita masuk. Kenapa saya tanyakan masalahnya apa, gitu kan? Karena memang
di identifikasi masalah ini tidak jelas, Rehan. Gitu. Rehan, ada 3 poin identifikasi masalah ya di dalam draft skripsinya itu. Masih jarang penelitian tentang opini masyarakat, khususnya opini para ulama yang beretnis Betawi dalam menyoroti dan berpendapat tentang ulama lain. Fokus pada ulama Jakarta, mereka adalah tokoh penting. Dalam konteks dakwah, ulama Betawi yang memberikan pendapat tentang Habib Rizik masih belum ditemukan dalam literatur penelitian di Indonesia. Nah, ini masalah-masalahnya ini sebenarnya ya kurang jelas gitu loh. Ini bisa terlihat latar belakang masalah itu terlihat tidak sistematis, tidak terstruktur, tidak secara gamblang bisa kita pahami, bisa kita lihat di identifikasi masalah gitu. Kalau misalnya Anda menghasilkan identifikasi masalah itu 2, 1, 3 itu otomatis latar belakang masalahnya pasti bermasalah gitu. Masih jarangnya penelitian tentang opini. Fokus pada ulama di Jakarta, mereka adalah tokoh penting yang patut menjadi landasan. Nah, ini masalahnya apa nih, poin kedua? Fokus pada ulama Betawi di Jakarta, mereka adalah tokoh penting yang patut menjadi landasan dalam berpikir dan memberikan masukan tentang keberadaan retorika dakwah ulama dan asatid di Indonesia. Masalahnya apa di poin ini? Dari poin tersebut karena ya itu Pak, pro dan kontranya Pak, para ustadz dan maksudnya ustadz sama ustadz pro dan kontra, terus Habib sama Habib, kiai sama kiai pro dan kontra. Permasalahannya di situ Pak. Dalam konteks dakwah ulama Betawi yang memberikan pendapat tentang Habib Rizik masih belum ditemukan dalam literatur manapun penelitian di Indonesia. Nah, Anda yakin ini gitu? Emang tidak ada yang meneliti Habib Rizik? Ya saya sangat yakin Pak. Apa itu? Ya saya tertarik aja Pak. Maksudnya tertarik kepada dakwahnya Habib Rizik tersebut Pak. Enggak, saya bukan nanya itu. Masih belum ditemukan dalam literatur manapun penelitian di Indonesia mengenai ini gitu. Masih belum ditemukan. Masih belum ditemukan karena berarti belum ada sama sekali. Berarti Anda yang pertama kali meneliti ini, maksudnya gitu? Iya. Hah? Iya, saya baru pertama kali Pak. Maksudnya saya baru pertama kali terkait tentang opini para ulama Betawi. Bukan Anda pertama kali, Anda satu-satunya yang pertama yang memulai penelitian tentang ini. Iya Pak. Allah Rabbi. Oke, tujuan masalah kenapa tidak ada Rehan? Bukannya belum ada, tetapi kan saya ada sedikit jadwal Pak di luar gitu, Pak. Apa? Maksudnya bukan belum dimasukin Pak di skripsinya, di PPT-nya ada sedikit jadwal. Jadwal? Iya, ada kegiatan di lain Pak, di luar lain. Oke. Dan manfaat juga tidak ada dijelaskan di sini ya. Gitu. Oke. Nah, di kajian pustaka itu ada berapa poin yang dicantumkan di draft, Rehan? Ada berapa penelitian? Ada berapa penelitian yang dicantumkan?
Ada 5 poin, ada 5 penelitian ya. Iya, Pak. Apa yang membedakan ini semua, Rehan? Harus ada statement di akhir, dijelaskan di paling akhir dari subbab ini, dari bab ini mengenai itu, bahwa penelitian ini masih memberikan novelty, masih memiliki unsur kebaharuan segala macam gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah ketidakkonsistenan pada penulisan ini. Anda terkadang menulis body note, ya kan? Iya, Pak. Terkadang footnote gitu. Kebanyakan body note itu di bab 2 di teori itu. Misalnya Laudon 2018 44 body note. Nah, ini campur-campur tuh penulisan ininya. Itu yang terlihat mungkin. Nah, ada penulisan ibid juga ini semua. Ibid. Ya, itu saja Rehan ya. Iya, Pak. Nanti silakan nanti direvisi lagi, dikoreksi kembali masukan-masukan yang dari Pak Ibtisam dan juga saya tadi. Mudah-mudahan ini bisa membuat skripsimu lebih baik lagi ya. Cukup.